Welcome to BBF Built by Female Season 2. Di season kali ini, kita bakal beda konsep. Sistemnya, kita bakal magang langsung di tempat wanita-wanita hebat berkarya. Di episode 1 kali ini, kita lagi di Autumn Flower Studio. Langsung masuk ya. Halo, bentar copot sepatu dulu. Silakan. Halo Kak. Halo. Welcome to BBF. Boleh disapa orang-orangnya. Halo semua teman-teman BBF. Beliau ini adalah Kak Julan, the woman behind Autumn Flower. Salam kenal. Terima kasih banget sudah diizinkan untuk masuk ke studionya. Terima kasih banyak juga sudah berkunjung kemari. Silakan masuk. Yuk. Ini pertama kali ya Kak datang ke sini Iya, ya Kak? pertama Ya? kali banget. Oke, gimana nih Kak? Wow, ini kelihatan kayak sangat-sangat artsy tempatnya ya. Iya, jadi karena di tempat saya ini kan sekaligus ya, jadi ada beberapa tempat untuk workshop juga, untuk jualan benang juga. Jadi kita mengajari di sini juga ada. Kemudian di sini ada beberapa, ini juga masih hand dye. Dan sini ada perkakas untuk knitting juga, ada perkakas untuk crochet juga. Ini ada beberapa hasil karya dan ya sedikit apa ya namanya ya kayak CV di sini. Seperti itu. Oke. Jadi tempatnya memang mungil ya, tapi ini cozy banget kalau teman-teman workshop di sini pasti biasanya betah sih. Siap. Hari ini aku bakal bikin apa nih Kak? Hari ini kita bikin yang gampang-gampang aja. Kakak bikin Please yang gampang aja, nggak pernah, nggak ada pengalaman menjahit sama sekali. Jadi kita bikin yang basic-basic aja. Ini kita mau bikin coaster seperti ini. Ini nanti pakai teknik dasar aja kok. Oke. Gitu. Jadi Oke. mudah-mudahan Kak Elin bisa mengerjakannya ya. Amin. Nanti aku bikin pakai warna apa nih Kak? Kita pakai warna pink, ini benangnya seperti ini. Jadi ini benang akrilik cute. agak besar ukurannya. Jadi pasti memudahkan Kak Elin untuk bikin. Terima kasih dibikin yang Begitu. mudah. Oke, mulai langsung. Let's get started. Oke, jadi ini bahan-bahannya ya Kak ya. Ini kan ada benang akrilik di sini. Nah ini dia namanya hakpen nih Kak. Nanti kita pakai, ini kan ada 2 nomor ya. Karena dia ujungnya ada 2, kita pakai yang nomor 7. Oke. Kemudian cara megang hakpennya itu kayak gini Kak. Jadi misalnya mau pegang cara pensil boleh atau cara knife gini juga boleh. Yang gampang gimana? Biasanya nanti disesuaikan dengan preferensi sih, bebas-bebas aja, boleh-boleh aja. Oke. Kemudian kita ambil benangnya, Ini ya. Kita buka dulu. Nah, kita mau bikin kayak slip knot nih, jadi kayak di selampir dulu begini. Gini. Terus ini yang pendek di depan kan, terus yang panjang kita masukin yang belakang. Oh my god. Ya mau coba kelipet gini aja udah gak bisa. Gini. Butuh kesabaran ini Kak memang. Gini. Kayak iya ngikut Oke. gitu, terus kita tarik. Dan ini ekornya ditarik dua-duanya ke bawah. Iya, betul seperti itu. Tarik semuanya, oke, good. Ini kita masukin hakpennya seperti ini. Ya, tarik dua-duanya. Good. Jadi kalau misalnya kakak tarik yang panjang, ini untuk ngerapetin. Ini kayak dia bukan tali mati gitu loh. Jadi bisa dilepas. Oke, seperti jadi ini. diseratin gini ya. Oke. Nah sekarang untuk cara pegang benangnya, kalau saya sih caranya seperti ini ya. Jadi jepit di kelingking dan jari manis, kemudian ditwist di jari telunjuk. Terus ini kita jepit pakai jari jempol dan jari tengah. Kepanjangan. Gini. Iya betul, ini dijepit seperti ini. Oke, sekarang kita bikin chain. Hakpennya di depan, kita tarik ke belakang, bawa keluar ke loopnya. Ya, ini 1. Iya, jangan kaku Kak. Ya ampun. Ini dipegang, iya. Jari jempol sama jari tengahnya megangin. Nah, biar nggak goyang-goyang. Oke. Bawa keluar ke loopnya. Masukin ke dalamnya sini Yes, maksudnya. betul. Iya. Iya. Boleh pakai kuku aja enggak sih? Ya ampun. Bisa? Gini. Nah, berhasil kita bikin 1 chain. Oke, aku masukin lagi. Oke, kita bikin 15 chain, Kak. Oke. Ini gini. Iya, betul. Ini kan baru 1 toh. Sekarang lagi. Loh, itu kok bisa seret ya sih? Aku nyeret ini gimana ya? Kalau nyeretinnya pakai jari ini, tensionnya itu di jari telunjuk.
Ini. Oh my God. Nah, gitu. Oh. Nah, kan kalau misalnya kita ngerajut chain-nya tambah tinggi ini kan makin goyang-goyang. Ini jari jempol sama Lu jari cepet banget, udah berapa itu? tengahnya. Ini bukan balapan kok, Kak, jadi tenang. Ya Allah, aku mal. Jadi jempol sama jari tengahnya itu selalu mengikuti mendekati jarum rajutnya supaya nggak goyang-goyang. Oh. Nah, seperti itu. Oh, gini. Betul. Aduh, kok kayak jariku kayak kurang panjang gitu. Ya, hati-hati kram. Gak butuh pemanasan, stretching. Harusnya pemanasan stretching dulu. Ya ampun Kak, ini hebat banget kayak gini. Udah dari tahun berapa ini? Sampai bisa cepet banget kayak gitu? Awalnya itu kan dari mata kuliah, Kak. Di tahun 2008 saya belajarnya, begitu. Terus karena dulu itu masuk ke ujian ya, dari dosennya tuh menyuruh kita untuk merajut itu di depan dia gitu. Jadi tidak mengumpulkan hasil rajutan, tapi benar-benar membuat dari awal. Nah, akhirnya kan mau nggak mau ya, mau nggak mau, akhirnya belajar ngerajut. Ternyata saya nyangkut seperti itu. Jadi tetap mendalami rajutan gitu. Bahkan dulu kan ketika YouTube itu belum ada, itu semuanya harus dari buku, terus konsultasinya ke dosen kayak gitu sih. Kalau crochet sendiri itu setahu kan baru happening itu entah dari COVID atau Labubu mungkin ya semakin naik lagi gitu kan ya. Tapi kalau Autumn Flower kayaknya udah long before that udah ada kan ya. Itu berarti dari tahun berapa? Kalau Autumn Flower sendiri dari tahun 2011, Kak, berdirinya. Berarti udah 14 tahun? Iya, betul. Oh my God, 14 tahun. Kalau punya anak tuh udah kayak anak SMP, Preteen, ya, remaja, udah remaja. Wow, begitu. Selama 14 tahun itu pasti banyak challenge yang ada kan ya. Betul, tentu. Seperti itu, banyak sekali. Jadi challenge-challenge-nya itu yang pasti awal dulu sempat ragu juga ya. Kira-kira kan rajutan itu dulu belum setren sekarang gitu. Awalnya dulu juga sempat mikir gitu, kira-kira ini bisa nggak ya gitu. Tapi akhirnya dicoba-coba dan lumayan sih gitu. Bisa sustain sampai sekarang. What's your biggest challenge selama 14 tahun ini? Yang pasti produksi, bahan bakunya itu juga harganya waktu dulu karena benangnya belum banyak, itu saya ngambilnya selalu pakai benang-benang impor ya. Which is itu harganya sangat-sangat mahal dan akhirnya kalau dijual dengan di sini tuh akhirnya susah gitu loh. Ya, terus kemudian target market juga waktu itu belum nemu yang pas. Jadi sering juga dicacat celah oleh customer gitu ya zaman-zaman dulu. Terus sering juga customer tuh selalu bilang kayak kan gini aja gampang gitu, bisa dibikin sendiri. Ini bikin kayak gini aja setengah mati ya. Seperti itu. Jadi ya tantangannya sebenarnya mungkin umum-umum aja ya, tapi karena dulu kan saya masih baru banget, jadi itu benar-benar my biggest challenge sih. Gitu. Berarti sekarang udah mulai banyak benang lokal ya? Sekarang iya, dan senengnya lagi benang lokal sekarang itu kualitasnya bagus-bagus loh Kak. Dengan harga yang sangat-sangat terjangkau, opsinya tuh banyak banget gitu. Kak Jula kan juga jual benangnya juga kan ya? Iya, jual benangnya juga di sini. Kalau saya ini ada 2 jenis ya, jadi ada benang lokal dan benang impor. Kalau benang lokalnya saya kebanyakan itu benang-benang hand dyed yang kayak gini nih, yang contohnya yang seperti ini. Jadi mewarnainya tuh sendiri bisa dikombin dengan tema-tema yang kita mau gitu warnanya. Kayak gitu. Berarti apa aku bisa request warna benang juga nih? Bisa. Tapi ada minimum ordernya Kak. Oh, pasti. Iya, jadi minimum harus memesan sebanyak 10 skin atau 1 kilo. 10 skin? Iya, jadi skin itu adalah pergulungan benang, itu 100 gram. Jadi kalau misalnya kakak beli 1 kilo, itu kan kita bagi sebanyak 10 gitu. Jadi per gulungannya itu 100 gram. I see. Kalau with the rise up of Labubu gitu, itu efeknya ke Autumn Flowers apa Kak? Yang pasti sih kebanyakan akhirnya banyak yang pengen boneka yang tadinya ini hanya boneka aja gitu ya, itu ditambahin cantolan gitu loh Kak, supaya supaya bisa digantung seperti Labubu gitu. Kalau saya kan pembenaran dirinya adalah ini buatan lokal loh dan semuanya tuh unik gitu, nggak dijual di tempat lain kayak gitu. Tadi sempat ngomong juga ya challenge-nya belum menemukan target marketnya siapa sih gitu kan. Kalau sekarang udah nemu nih berarti Kak? Alhamdulillah udah ketemu yang pas dengan harga yang pas juga gitu, dan itu prosesnya memang trial error ya Kak ya. Jadi butuh berproses lama banget, saya hampir bertahun-tahun nemu gitu. Dan sekarang sih udah bisa lebih berkembang gitu. So who is your main
target audience? Target audience saya itu sebenarnya yang parents sama anak-anak gitu. Kalau yang parents kan ya anak-anak pasti dibeliin sama bapak ibunya kan gitu. Jadi biasanya yang parents ngelihat, ih lucu ya, terus beliin buat anaknya. Atau sebaliknya misalnya anak-anak ngelihat boneka saya di pameran, pasti langsung narik bapak ibunya, mama papa beliin dong. Nah itu tuh biasanya kayak gitu tuh seringnya. Gitu. Berarti semua materialnya harus benar-benar safe untuk anak-anak ya? Iya betul. Jadi saya menggunakan benang lokal yang udah tersertifikasi Oekotex gitu. Jadi semuanya itu lokal dan kalau dicuci juga aman, bahan-bahannya semuanya aman seperti itu. I see, that's good. By the way, Kak, ini kok kayak tidak bergerak? Ini harus bikin 15 chain loh, Kak. Itu udah bikin berapa? Baru 3. Tapi ini kok habis ini harus kemana ya? Oke, gitu. Ini saya benerin dulu ya, boleh okay. ya. Ini jadi seperti, ini kayaknya nyangkut deh, Kak. Ini ada yang nggak pas. Jadi kalau ngerajut ini harus ditarik. Nah, seperti itu. Hakpen ini bebas bisa bergerak, Kak. Jadi nggak harus kaku seperti ini, bisa digerakin seperti itu. Nih, saya bantu bikin 2 chain ya. Aduh, langsung bagus ya ampun. Ya, aku coba lagi. Gini. Bisa. Aduh, aku tuh gemeteran. Tremor. Tenang. Oke. Dari depan gini, Kak, ngambilnya. Ini HP-nya dari depan, nah betul, diputar ke belakang. Iya, jadi astaga, itu akan lebih mudah. Ada nggak Kak orang yang workshop yang separah aku gini? Kebanyakan sih awal tuh tangannya pada kaku, terus aduh capek gitu. Tapi begitu hari kedua, it's getting better. I see. Astagfirullahaladzim, ini baru bikin supposed to be crochet itu terapeutik loh Kak harusnya. Ini kayak stressful buat aku. Mungkin belum bisa ya, kalau udah bisa mungkin baru terapeutik ya. Dari dulu Autumn Flowers ini selalu main di binatang-binatang gitu kan? Iya, awalnya memang seringnya memang kami bikin boneka dari animals gitu. Tapi ada juga beberapa kali kita juga bikin yang bentukan orang. Tapi kalau bentukan orang ya yang sederhana aja sih. Jadi cuman misalnya ada custom memang untuk bentukan orang, biasanya untuk graduation, untuk anniversary, birthday, custom seperti itu. Gitu ya. Custom, tapi memang kita hanya mengambil ciri khasnya aja. Jadi nggak benar-benar detail banget. Misalnya orang ini pakai kacamata atau rambutnya keriting kayak gitu-gitu sih. Kalau terlalu detail ya agak ngeri juga sih ya. Iya. Punya boneka mirip sama aku. Ada yang lebih expert sih sebenarnya. Ada yang bikin sedetail itu juga bisa gitu. Spesifiknya hewan-hewan apa nih Kak? Kita sih terinspirasinya banyak itu dari hewan-hewan endangered ya. Jadi atau satwa-satwa dilindungi, baik itu dari Indonesia maupun dari luar negeri kayak gitu. Ada juga yang beberapa satwa-satwa yang pet, biasanya untuk pet sehari-hari itu juga kita bikin. Kayak ini tiger ya? Iya, ini tiger. Ini namanya Javi. Javi, oke. Halo, dia harimau Javi. Sumatera. Ceritanya harimau Sumatera. Dia itu lone ranger ya kalau aku bilang ya, karena kan harimau Sumatera tuh sendirian gitu kan, dan sekarang sudah sangat terancam punah. Jadi ini juga pengingat buat anak-anak supaya harimau itu gimana, jangan takuti lah ya. Mungkin kita harus menyayangi alam dan lingkungan dalamnya begitu. Setuju. Gitu. Kalau yang ini Baron, ini adalah Fox. Fox ini salah satu tokoh yang saya suka banget sih sebenarnya di Autumn Flower, karena ini remind me tentang autumn aja gitu. Karena sebenarnya Fox ini kan bukan hewan asli Indonesia ya, sebenarnya dari luar negeri gitu. Tapi dia itu vibe-nya itu selalu misterius dan selalu ada di woodland gitu. Kayak misalnya selalu digambarkan tuh kadang licik gitu, tapi padahal sebenarnya kan dia nggak selicik itu gitu. Maksudnya lucu-lucu aja gitu bentuknya. Dan dia juga beberapa kali karena diburu ya, dan ada juga yang diambil bulunya aja. Juga bukan termasuk yang hewan hampir punah sih, tapi alangkah baiknya kalau kita tidak memburu begitu saja gitu aja sih. Kalau untuk warna-warnanya, warna asli atau bisa macam-macam gitu? Biasanya saya macem-macemin juga sih. Ada beberapa hewan yang saya kasih warna aslinya, tapi ada beberapa yang saya ganti-ganti warnanya. Jadi kayak misalnya badak, ada kita namanya badak itu si banyu namanya. Kalau badak kan biasanya warnanya tuh abu-abu gitu ya, tapi saya ganti jadi hijau gitu. Karena ya untuk imajinasi anak-anak aja. Kadang-kadang itu ada yang datang gitu nanya, kenapa kok warnanya hijau gitu? Iya, badaknya misalnya habis mandi dari lumpur. Jadi imajinasinya tuh banyak gitu teman-teman.
Oke, Kak lepas lagi. Oh bisa. Lagi. Tapi lumayan nambah 2 kayaknya. Bisa, aman. Kalau untuk binatang-binatang ini berarti sebelum bikin riset-riset dulu gitu, Kak? Iya, risetnya singkat-singkat aja sih, Kak. Belum yang mendalam banget gitu. Tapi yang saya dari sekitar-sekitar aja kayak gitu. Kadang-kala riset dari misalnya ke kebun binatang, ngelihat apa yang lucu kayak gitu, dibikin hewannya seperti itu. So far yang paling diminati anak-anak hewan apa, Kak? Gajah, si harimau ini Javi, ini juga best sellernya kita. Terus rabbit. Itu selalu ada aja biasanya yang anak-anak cewek yang suka rabbit gitu. Terus si badak itu juga ada, sama ini sebenarnya satu lagi itu lama, hewan lama. Yang jadi kalau di autumn flower hewan lamanya itu ada jambulnya, beneran kayak hewan-hewan lama gitu. Itu lucu juga sih. Ada bikin capybara nggak, Kak? Capybara kita baru launching ya kemarin waktu saya dibuka booth gitu. Nah, tapi itu saya masih bikin yang versi gedenya, belum bikin yang versi kecil. Nanti soon. Oke. Kapan hari aku kan barusan dari India, Kak. Terus aku ke daerah yang atas itu nemu fox warnanya putih. Unik juga sih. Betul. Mungkin bisa bikin juga, Kak. Betul. Nah, fox putih itu yang sering Kak diambil bulunya untuk yang dibikin fashion lah, tas segala macam gitu. Iya. Lucu banget. Iya, gitu ya. Mungkin sebenarnya ada beberapa, kalau nggak banyak banget mungkin nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya terlalu banyak kan kasihan juga gitu. Iya. Ada juga di daerah situ, di daerah Tukla gitu, ada snow leopard. Jadi ada putih base-nya, terus ada tutul-tutulnya gitu. Itu lucu juga sih, Kak. Iya, mungkin bisa jadi ide ya nanti. Iya, boleh. Ini terima kasih loh, jadi ada urun ide juga. Tapi selain hewan-hewan endangered, ada plan untuk bikin kayak your own character gitu nggak? My own character seperti hewan imajinasi kah? Atau bagaimana, Kak? Apapun itu sih, mungkin yang autumn flower aja yang punya gitu. Jadi kalau bentuknya ini, berarti ini udah pasti autumn flower kayak gitu. Kita sih lebih ke arah memang animal sih, memang base-nya. Jadi kalau saya pribadi memang lebih suka kebentukan hewan gitu. Jadi selalu bayangin gini loh, kalau hewan ini dibikin stylish, kayak orang itu lucu pasti ya, kayak gitu. Jadi base-nya seperti itu sih. Oke. Kalau untuk hewan-hewan endangered ini, apakah dari Kak Julan ada kayak collab gitu, Kak? Atau sama asosiasi dengan yayasan untuk didonasikan gitu? Atau gimana, Kak? Itu rencananya PR kita sih, Kak. Jadi selama ini karena belum terrealisasi gitu, kita juga masih harus mengatur beberapa plan ya untuk menuju ke sana. Harapannya ke depan memang akan bisa kolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait seperti itu. Untuk sementara kita kolaborasinya hanya dengan teman-teman UMKM aja. Kita kemarin sempat kolaborasi juga sama salah satu teman saya dari Blitar. Kita kolaborasi dari sisi benangnya. Jadi beliau itu adalah pencelup kain shibori dan menggunakan itu bahan-bahan yang natural. Nah, kita collab tuh, jadi benangnya dari saya, di collabnya dari mereka, seperti itu. Cool. Gitu. Jadi kita sementara collabnya hanya yang sesama-sesama dulu deh gitu. Nanti ke depan pasti akan ada rencana ke situ. Oke. Siapa tahu bisa untuk WWF gitu ya. Iya, besar sih. Pengennya kita tuh punya acara gitu ya, atau program gitu. Jadi bisa benar-benar anak-anak mungkin bisa outing kemana gitu sambil bawa boneka ini terus lihat hewan aslinya gitu kan. Lagi a day in the zoo atau bagaimana kan seru pasti gitu. Kalau crochetnya Autumn Flower ini udah sampai go internasional gak sih? Dengar-dengar udah sampai ke Taiwan. Terus pernah dibawa sama istrinya wali kota ke Seoul. Iya. Itu kok bisa sampai dibawa ke Seoul? Ngapain ya? Waktu itu ada acara dari KBRI Seoul, KBRI Indonesia di Seoul, maaf. Jadi ada acara Festival Indonesia dan kebetulan waktu itu saya diajak oleh Ibu Arumi selaku waktu itu beliau kan masih menjabat di Ketua Dekranasda Jatim gitu, dan di situ diajak karena beliau sering membeli boneka dari Autumn Flower gitu, diajak secara personal untuk kesana ngikut gitu. Bonekanya aja ya, orangnya belum. Mudah-mudahan ya. Kalau yang di Taiwan? Kalau yang di Taiwan itu karena dia melihat dari Instagram, terus akhirnya reach out ke saya. Awalnya beli sedikit aja, ternyata waktu nyampe sana dia suka, dia udah repeat 2 kali sih, Kak, waktu itu. Oh, hebat juga ya, dari Instagram bisa nyampe ke orang Taiwan. Iya, gitu. Saya juga kaget sih waktu itu, karena saya kira
tadinya saya udah mikirnya pesimis gitu, jangan ini penipuan gitu ya. Tapi ternyata bener, dia orangnya bayar waktu itu pakai PayPal kan untuk amannya. Jadi saya kirim, hasilnya orangnya suka, terus akhirnya repeat gitu. Oh, nice. Sampai sekarang? Kalau sekarang udah enggak ya, karena udah dia udah lama banget sih itu, udah tahun sekitar 2018-an. Oh, gitu. Tapi berarti kan ada potensi ya Kak ya buat di luar negeri gitu ya? Sebenarnya iya, cuman ya mudah-mudahan aja ya Kak ya, sebetulnya saya bisa ekspor gitu. Iya, siapa tahu tiba-tiba Kak Julan ikut pameran apa di mana gitu kan. Amin. Aku pernah ngobrol sama Kak Julan. Amin gitu, mudah-mudahan deh. Pengen juga sih sebenarnya gitu. Waktu itu si orang Taiwannya beli yang mana Kak? Beli Javi ini ada, terus beli beruang sama beli kucing kalau nggak salah. Jadi dia lebih ke ya hewan-hewan yang pet sih kayak gitu. Oke. Dan jumlahnya agak banyak waktu itu dia beli. Oh, dibuat apa ya? Penasaran aku. Nggak tahu deh. Saya juga nggak berani nanya-nanya. Terus berarti ini Kak selama 14 tahun gitu ya? Aku sempat baru kepikiran juga sih, penasaran. Instagram hari ini sama 5 tahun yang lalu aja kan udah beda banget ya kayak strateginya gitu. Nah selama 14 tahun itu gimana journey-nya Autumn Flowers itu build audience sampai akhirnya mereka tuh bisa kenal dan bisa sampai gede kayak hari ini gitu? Ya gimana ya, itu true blood, sweat and tears kayaknya. Jadi dulu tuh pernah ada satu masa awal-awal banget dulu ketika saya posting itu yang like cuma 1, cuma 2 itu pernah banget. Tetapi ya memang kita mengikuti tren juga ya. Jadi saya banyak banget brainstorming sama suami, sama tim untuk gimana sih, mereka juga kadang ngasih input juga, bikin kayak gini loh, bikin kayak gitu supaya bisa ngikutin trennya seperti itu. Yang satu hal sih saya selalu menjaga itu kejujuran brand saya. Jadi cerita aja gitu, apa aja, bukan pencitraan yang bagaimana banget sih gitu. Transparan aja gitu ya. Begitu. Jadi kalau misalnya lagi nggak mood posting ya nggak posting, kalau lagi mood posting ya kita posting kayak gitu sih. Jadi semuanya saya usahakan itu sejujur mungkin gitu dalam brand ini. Gitu. Oke. Terus kalau aku lihat juga kan Kak Julan juga bikin konten edukasi ya Kak ya. Itu salah satu strategi untuk pendekatan dengan audiens atau gimana nih Kak? Sebenarnya kan saya kan basic pendidikan saya tuh fashion design ya Kak. Jadi saya selalu berhubungan dengan serat, benang dan segala macam. Nah, konten-konten edukasi benang ini itu juga salah satu yang saya sukai kayak gitu. Jadi saya selalu saya pengen berbagi aja ke teman-teman. Jadi seorang prajut itu kadang-kala nggak hanya kita tuh beli sembarangan benang-benang ini itu, tapi kita juga harus tahu kegunaannya, betul. Komposisinya. Terus kira-kira benang ini tuh cocok nggak ya untuk project ini, project itu. Nah itu kan harus sesuai. Sama kalau kita bikin baju kan kainnya juga harus sesuai kayak gitu. Kemudian selain konten benang, saya juga beberapa kali memberikan awareness tentang konten copyright. Karena di dunia desain kan copyright itu memang sangat mudah untuk sedikit pelanggaran seperti itu. Nah, alangkah baiknya kalau teman-teman itu juga bisa lebih aware tentang copyright. Apa aja sih copyright yang ada di dalam dunia rajutan ini? Nah, kayak gitu-gitu sih Kak. Pernah ada yang niru nggak Kak karyanya Autumn Flowers? Gimana ya ini? Kalau niru enggak sih kayaknya. Belum, mudah-mudahan enggak ya. Sih ya. tapi kalau niru tuh juga dibilang ada baiknya juga ya kan. Berarti dibilang bagus gitu ya, jadi inspirasi gitu. Positive thinking-nya sih gitu ya. Iya. Tapi pasti tetap kesel gak sih? Tetap kesel. Yang penting teman-teman ini selalu aware aja kalau copyright itu lebih baik membeli produk original ya gitulah. Jadi misalnya buku original, pola original, itu kan support desainernya juga gitu. Aku jadi salfok ini, apakah bajunya merajut sendiri? Betul. Wow, butuh waktu berapa lama bikin gini? Cepet sih kayaknya ya, 3 jam? Enggak. 1 jam? 15 menit? Enggak. Ini sebenarnya project mangkrak dari tahun lalu. Saya akhirnya baru kemarin itu nyelesain. Dan kebetulan lagi ada acara nih, datengin tamu-tamu, ya udahlah saya tampil sekali. Gitu. Ini berarti pakai benang yang hand dyed? Ini pakai benang, waktu itu ini saya pakai benang impor aja, jadi udah benang jadi, cuman dia motifnya self stripping, jadi udah ada motif dari sananya begitu. Okay. Tapi ini polanya saya dapet dari website seorang desainer di luar begitu. Oke. Berarti ini tadi Kak Julan kan baru dari IKEA ya Kak ya, 2 bulan ya. What's next nih buat Autumn Flower?
Kita ada beberapa planning sih Kak, udah masuk di target tahun 2025 ini. Yang pasti kita akan memperbanyak stok boneka-bonekanya gitu. Kemudian mungkin nanti ke depan juga ada beberapa bisa titip jual gitu ya di beberapa toko. Dan harapannya sih mungkin bisa ikut join tenan-tenan lagi gitu. Jadi buka booth di mana. Pokoknya selalu update di Instagramnya Autumn Flower aja. Siap. Berarti so far paling oke itu kalau offline ya Kak ya, offline marketing ya Kak ya? Iya, offline itu seru sih sebenarnya karena ketemu banyak orang baru kan. Terus habis itu ketika mereka ngelihat bonekanya itu kayaknya oh lucu ya, bener-bener. Akhirnya beli kayak soalnya gitu. bisa pegang langsung. Bisa pegang gitu langsung kan. dan bisa lihat oh bentuknya sebesar ini. Terus kualitasnya enak apa enggak dipegangnya kayak gitu. Oke, berarti kudu bener-bener rajin pameran lah, pasar lah apa gitu betul, ya. Betul, gitu. Oke Kak. Oke deh, untuk yang terakhir deh Kak ya. Boleh kasih pesan-pesanan untuk orang yang mau belajar crochet atau yang mau bikin bisnis kayak gini juga. Kalau teman-teman mau coba berbisnis crochet itu yang pasti teman-teman harus sabar, konsisten, dan berproses. Karena memang belajar crochet itu nggak langsung instan ya teman-teman. Semuanya itu harus berproses dan harus meyakini kalau teman-teman tuh pasti bisa begitu. Itu aja sih pesennya. Tapi kalau aku pasti nggak bisa sih, aku nggak sabaran banget. Aku pengen nyerah. belum. Ini baru 1 jam, belum 2 jam. Jangan lupa like, subscribe, dan stay tune ke episode kedua di season kedua selanjutnya. Next magang kemana ya?